Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kajian kita, materi kita adalah materi fikih kaitannya dengan perdagangan, bisnis. Karena ini biasa terjadi di masyarakat kita, maka saya kira ini sangat penting untuk kita jelaskan. Apa itu yang disebut dengan penimbunan barang, menimbun barang, atau di dalam bahasa fikih biasa disebut dengan ihtikar. Ya, bagaimana hukumnya seorang pedagang yang sengaja melakukan penimbunan barang? Ya, apakah itu boleh atau jangan-jangan tidak boleh? Itu kan? Pertama, yang dimaksud dengan ihtikar itu menurut guru kita Imam Asy-Syaukani, bahwa yang dimaksud dengan ihtikar adalah habsus sil'i anil bai'i. Ya, menimbun barang itu artinya adalah ya, menyimpan barang itu untuk sementara waktu tidak dijual. Itu pengertian. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan ihtikar atau menimbun barang itu adalah bai'ut ta'ami yadakhiru ta'ama yantadhiru bihi gala al-as'ar. Jadi seorang penjual makanan sengaja dia timbun itu makanan, simpan itu makanan sambil menunggu makanan itu harganya mahal. Dari kumasuni ini endingna apa suni barang. Itu penimbunan barang, atau itu yang disebut dengan ihtikar. Ya. Jadi pengertian ihtikar itu oleh para ulama fikih beragam sekali, banyak sekali. Ya. Tetapi pilihan yang paling sempurna adalah habsu ma yuhtaju ilaihi min malin aw manfaatin aw amalin wal imtinan an bai'ihi bisabab qillatihi aw in'idam wujudihi ma'a hajatil insani aw al hayawani ilaihi. Ini definisi ihtikar, penimbunan barang
yang menurut para ulama inilah definisi yang paling sempurna. Nah, jadi menimbun barang itu adalah menimbun segala sesuatu yang dibutuhkan. Apakah itu sesuatu yang dibutuhkan itu adalah harta atau manfaat atau mungkin semacam profesi. Ya, jadi bukan hanya terbatas pada harta, tapi bisa jadi penimbunan itu dalam bentuk ya profesi. Misalnya sekarang ini lagi merebak penyakit. Mungkin ada orang ahli di situ, dewelo murai, lo mutonar ya. Nah itu masuk dalam definisi menimbun. Ya, jadi sekali lagi nanti yang dimaksud dengan ihtikar itu apakah hanya sebatas makanan atau semua yang dibutuhkan oleh orang dalam hidupnya termasuk kategori menimbun barang. Ya. Nah, definisi yang umum segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya jikalau itu sengaja ditahan, tidak digunakan sementara orang membutuhkan, maka itu masuk dalam kategori ihtikar. Ya, masuk dalam kategori ihtikar. Jadi bukan hanya makanan, tapi mungkin juga dalam bentuk manfaat. Jadi ada sesuatu yang sangat dibutuhkan manfaatnya, tapi sengaja orang tidak mau. Ya. Atau ada satu profesi keahlian sangat dibutuhkan oleh orang, tapi orang ahli itu tidak mau. Nah, itu masuk dalam kategori ihtikar. Ini definisinya secara umum. Ya. Lalu kemudian tentu saja hukum daripada ihtikar itu Bapak Ibu sekalian ya adalah haram. Haram hukumnya. Ya. Tapi nanti kita akan menjelaskan secara rinci mana yang dimaksud dengan menimbun barang yang diharamkan, mana yang menimbun barang tidak haram. Ya, karena ada juga pengecualian. Baik. Nah, tentang haramnya melakukan penimbunan barang itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran, tapi hadis yang menjelaskan tentang haramnya menimbun barang. Ya. Salah satu hadis yang disebutkan adalah hadis yang bersumber dari Muammar ya bin Abdullah Al-Adawi. Apa kata Nabi? La yahtakiru illa khati'un. Tidaklah seseorang itu melakukan penimbunan barang kecuali telah melakukan kesalahan. Jadi Nabi mengatakan orang yang menimbun barang itu sama dengan melakukan kesalahan. Ya, artinya kalau kesalahan itu diterjemahkan sama dengan dosa, kira-kira begitu. Makanya haram hukumnya. Ya. Lalu kemudian ada juga hadis mengatakan, ya, jadi ada beberapa hadis. Ini juga ada riwayat dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-jalibu marzukun wal muhtakiru mal'unun. Ya. Al-jalib marzuk. Yang dimaksud dengan al-jalib adalah pertama orang yang membeli barang lalu kemudian dijual pada saat itu juga, atau orang yang membeli barang lalu kemudian dijual tanpa harus menunggu-nunggu barang itu, misalnya nanti kalau
sudah mahal baru dikasih keluar. Ya, itu maksudnya. Jadi tidak ada niat untuk menimbun. Ya, muhtakir itu sebenarnya saudagar. Ya, artinya saudagar. Itu al-jalib. Nah, itu marzuk, maksudnya akan diberi rezeki. Maksudnya aktivitas yang dilakukan itu dibolehkan, bahkan diberkahi. Ya, pada ini di padang kange makukuai. Engkau barang pula dia langsung dijual. Ya, maka langsung dijual, tapi nanti setelah beberapa bulan kemudian barangnya laku, apakah itu tidak masuk dalam kategori penimbunan? Bilang tidak. Karena barang itu langsung dipajang gitu. Ya. Beda yang dengan orang yang menjual barang itu lalu kemudian dia sengaja simpan misalnya di gudang. Ada dua model. Kalau dia simpan barang itu di gudang untuk pengamanan, artinya kan di tokonya banyak ya kan? Banyak. Orang lain juga banyak yang menjual. Daripada dibawa semua ke toko, kan bertumpuk-tumpuk nanti di situ. Makanya diamankan di gudang. Itu tidak masuk dalam kategori penimbunan. Karena penimbunan itu salah satu syaratnya adalah sengaja menyimpan barang itu. Ya, tujuannya dia tidak mau jual dulu karena menunggu barang itu habis stoknya di pasaran baru dia kasih keluar. Dia makade masih sepi matu tawe esapa gola. Capu mana gola ko di pasak palaka. Nah, alena engka golana matoto ko di gudana. Napena pasu tujuannya supaya matu na baru soli. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh. Tapi bagaimana kalau saya misalnya pedagang? Bulan depan masuk Ramadan. Biasanya ku ramalangi tapa mendre lina golai, mendre lina talloe, mendre mana? Minyak ya ruya. Padangkan uli mana ngero? Utaruh di gudaku, tapi tujuan saya itu adalah kapan masyarakat itu membutuhkan minyak, membutuhkan telur, membutuhkan gula, dan itu semua sudah istilahnya kurang di pasaran, baru saya kasih keluar. Tujuannya untuk membantu masyarakat, bukan tujuannya untuk menaikkan harga supaya saya untung. Nah, itu boleh, tidak apa-apa itu. Jadi itu tidak masuk dalam kategori ihtikar. Jadi anu madece misalnya contoh Pak bisnis ka ekspor impor kan, saya mengimpor barang dari mana? Dari Malaysia, pokoknya dari luar negeri lah. Saya impor barang itu. Barangnya datang, saya masukkan di gudang. Itu barang ada juga di pasaran kan. Tujuan saya itu simpan di gudang sekedar pengamanan. Nanti kalau misalnya di pasar itu sudah barangnya agak kurang, langka, saya kasih keluar dan saya tetap menjualnya dengan harga standar seperti biasa. Saya tidak melakukan penimbunan. Jadi dia tamu penimbunan kumakur, ya minariko mengekspor kak barang, mengimpor kak barang, taruh mana niku di gudaku, abalu mana mungkoi ko yolo, pokoknya capu matu, napa to simpasu, berapa harganya? Bila 50.000, nanti kalau habis semua di pasar, ya saya kasih keluar barang itu, saya baru jual 200.000. Pernah begitu kan? Kadang begitu. Saya pernah membeli
tabung gas 3 kilo itu 120.000. Maka dia Pak Baluna, ko ciaki malejana. Maka masulilah ada. Maka dia memang Pak dia nagaga di Balu. Wah, mangata ko dia liye, mangata dia tu mana suman rewaru ni materu ang libawa. Ya, padahal harga normalnya berapa? 18 kan? Tiba-tiba 120.000. Macene-cene ki sapa aga sana tabung gas dega diruntuh. Kebetulan kecili. Lesoli. Tapi dia kan tidak penimbunan. Itu nanti masuk dalam kategori istilahnya apa itu? Mempermainkan harga. Itu nanti kapan-kapan kita akan jelaskan itu. Itu disebut dengan tas'ir. Jadi di dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan tas'ir, artinya pihak yang berwenang itu punya otoritas boleh memberikan pembatasan harga kepada para pedagang supaya mereka tidak seenaknya mak jual gitu. Itu namanya tas'ir, pembatasan harga. Ya, tapi itu juga tidak selamanya seenaknya juga yang punya otoritas itu melakukan pembatasan harga. Maka dah aja nengka balu i golana di atas 20.000 kan? Atau misalnya harus sekian. Itu juga nanti kita akan lihat, tapi itu nanti pembahasannya lain. Kita lanjut. Ya. Wal muhtakiru mal'unun, sedangkan orang yang sengaja melakukan penimbunan barang atau muhtakir dengan tujuan masyarakat butuh barang itu, sengaja dia simpan lalu dia kasih keluar, tujuannya adalah untuk mendapatkan untung lebih banyak, maka itu kata Nabi mal'un. Ya. Mal'un artinya dilaknat. Kencang-kencang ancaman ya. Kencang-kencang. Ya. Baik. Gaira anna Syafi'iyya yumayyizuna bainal jalib al-mustawrid wa bainal muhtakir. Ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu dia membedakan antara saudagar yang mengimpor barang dengan orang yang memang sengaja menimbun barang. Jadi tadi kalau saya katakan, misalnya ada orang dia beli barang pada masa barang itu murah, ya. Lalu kemudian dia simpan barang itu, ya. Kapan dia jual? Ketika barang itu sudah sangat mahal di pasaran. Nah, tujuannya dia jual supaya orang itu tidak susah. Ya, contoh konkretnya begini. Ada barang saya simpan. Itu barang harganya sekarang 50.000, ya kan? 50.000. Jadi saya simpan itu barang di gudang. Ya. Tahu-tahu di pasar itu barang itu harganya melonjak, melejit, mahal sekali, sampai 100.000. Baru saya kasih keluar. Saya kasih keluar. Tujuannya saya itu bukan untuk apa istilahnya, mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi untuk membantu masyarakat supaya mereka itu tidak kekurangan stok. Ya, Pak, prinsip ekonomi itu semakin kurang barangnya, semakin masuk itu lina. Tapi kok banjir barangnya, megalanda barangnya masih padahal se pemusim langsa. Dari mana-mana datang, dari Palopo, dari Mandar,
dari Enreka, dari mana, kemana ni tepat ko boleh, boleh ya. Tetelu kilo 5 sebu. Tapi kotanya musimna, tas kilo 10 sebu. Ya kan? Ya. Jadi itu prinsipnya, teori ekonominya kan begitu. Jadi semakin banyak barang di pasar, semakin banjir, maka akan semakin murah. Tapi semakin langka barang itu, maka pasti juga akan semakin mahal. Baik. Nah, kalau yang tadi itu tujuannya adalah untuk membantu masyarakat agar mereka itu tetap bisa memenuhi kebutuhannya, maka itu tidak haram hukumnya. Saya ini kasih contoh konkret. Tadi kita bicara tentang gas LPG yang 3 kilo. Ya padangkat gas kak. Wah, cek di agak sana. Cek di gudang gas utara tuh. Ya. Nah, ternyata di pasar semua orang butuh gas dan gas itu kurang sekali. Masih sama nih tolok manasi dek nagaga gas. Ya. Apa pasuli ini rolling, tapi saya tujuannya itu mengeluarkan untuk membantu masyarakat supaya dena masesa. Dena masesa. Tanya tujuanku makanya iloka balu soli supaya mega untungku, tapi upas suli magati ya supaya dena masesa tawe. Nah, itu tidak apa-apa. Kata guru kita di sini, liwassi 'alan nasi fima yahtajuna ilaihi fala yahrum. Jadi tujuannya untuk memudahkan orang memenuhi kebutuhannya, maka itu tidak haram hukumnya. Baik. Wa amma tsani, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menimbun barang adalah orang yang membeli barang pada waktu harganya mahal. Ya. Jadi sengaja ngeliru barangnya waktu nama suli elinah. Baru dia simpan itu barang. Dia timbun itu barang. Tujuannya dia timbun barang supaya nanti harga barang itu semakin naik. Ya, masuli ni elinah makukuy dan di mana? Kan yaro biasa dari pemasuli elinah barang dia namanya tomak balanca tuh, maka dia masuli elinah barang paling cek di dua itu bawa tuh mak balanca ya tuh itu mega gini tapi masih itu barangnya. Nah, orang semua rame-rame kan. Nah, yang dimaksud dengan muhtakir itu adalah orang yang memborong barang itu ketika harganya mahal. Nah, sahabat degaga mulai beli barangnya alena bawa mega gini dan lima lagi. Nah, taruh di gudang. Dia simpan, tujuannya dia tunggu supaya semakin mahal harganya itu barang. Barulah dia kemudian keluarkan barangnya dan dia jual seperti itu tadi. Nah, inilah yang disebut dengan muhtakir yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi beda metodenya. Itu tadi gambaran secara umum tentang penimbunan barang di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sekarang bagaimana pendapatnya mazhab Hanbali? Ya, tentang ihtikar ini. Ya. Jadi di dalam mazhab Hanbali ternyata penimbunan barang itu hanya terjadi pada makanan pokok saja. Ya, jadi ini agak beda pendapatnya.
Jadi maknai ada kitab di dalam mazhab Hambali namanya Kasyaful Kina. Ya. Wa yahrumul ihtikaru fi qautil adami faqat. Jadi yang dilarang ditimbun itu adalah makanan pokok untuk manusia saja. Jadi apa makanan pokok tak kita itu nih yang yang diharamkan. Siapa tahu ada orang menimbun barang tapi itu juga makanan, tapi itu pakan ayam. Pakan ayam. Pak Balu pakan ayam misalnya. Ya. Dia timbun itu makanannya. Bisa gitu? Itu tidak masuk dalam kategori ihtikar kalau mazhabnya Hanbali yang dipakai. Karena itu pakan ayam, bukan dipakan manusia. Toh bangsana ini nenek. Agar bicara Indonesia nenek. Dedaknya ya. Ya. Kakak biasa nandre yang ini atau nandre ITE. Wah, alena mana lappo iro nene napa na balusoni matu. Itu kalau dalam mazhab Hambali tidak masuk dalam kategori yang dilarang karena itu betul monopoli, tapi monopoli barang yang bukan makanan pokok manusia. Padahal ada lagi tadi yang mengatakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Pakaian, ya siapa tahu ada orang dia menimbun barang pakaian khusus pada contohnya biasa mereka melo 17 Agustus, wah masuk mana tu baju ada kan? Atau mungkin ada festival apa atau hari ulang tahun, hari jadi, misalnya bone, misalnya semua songkok recak itu di pada mana di lampu kodi agak sana di gudangi kalau mana itu mas songkok recak de gaga di balu pada masuk itu juga masuk ihtikar kalau pendapat yang lain kita pakai. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebenarnya penjelasannya masih sangat panjang. Ya, pendapatnya Maliki, pendapatnya Hanafi itu belum kita jelaskan. Jadi ini baru pandangan beberapa ulama mazhab terkait dengan model-model ihtikar atau penimbunan barang yang tidak dibolehkan. Jadi kesimpulannya ada yang hanya membatasi penimbunan itu pada makanan pokok manusia saja. Jadi kalau ada orang melakukan penimbunan barang selain daripada makanan pokok manusia, maka itu artinya boleh-boleh saja. Ya, tapi sekali lagi ada juga yang lain mengatakan pokoknya. Apa yang dibutuhkan oleh orang dan itu sengaja disimpan, orang lain sudah butuh, baru dia kasih keluar tujuannya untuk mendapatkan keuntungan karena dia tambah harganya jadi mahal, nah itu dia yang tidak boleh. Ya. Baik, kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau komentar boleh silakan. Terima kasih atas kesempatan. Pernah